Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Oke, di video kali ini kita bakal bahas legenda Leyak. Kalian pasti tahu apa itu Leyak. Leyak adalah salah satu hantu yang paling terkenal di Indonesia dari Bali yang disebut-sebut merupakan sosok kepala dengan organ yang masih menggantung dari bawah kepalanya. Dan spesialnya Leyak adalah dia ini punya legenda sendiri, bahkan dia ini punya sangkut pautnya dengan tarian barong. Nah, untuk kalian yang belum tahu dan pengen tahu ceritanya kayak gimana, welcome to Ruang Gelap. Oke, dahulu kala ada sebuah kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Erlangga. Kerajaan ini menganut agama Buddha yang menyembah Sang Hyang Widiwangsa. Dan katanya kerajaan ini berpusat di Kediri. Meskipun terbagi menjadi kasta yang berbeda-beda, penduduk di sini hidup dengan sangat harmonis, tentram, dan damai. Nah, daerah kekuasaan kerajaan Daha sangat-sangat luas. Salah satu daerah yang termasuk dalam kekuasaannya adalah Desa Jirah. Desa ini memang jauh dari pusat, tapi punya tanah yang sangat subur dan biasanya ditinggali oleh para petani. Di dalam hutan di desa ini ada satu rumah yang terasingkan. Rumah ini ditinggali oleh seorang janda bernama Kirangda dan anak gadisnya bernama Ratna Manggali. Kirangda punya wajah yang serem, sinis, punya hidung yang panjang, bengkok, dan juga punggungnya itu sedikit membungkuk. Kirangda terkenal sebagai wanita yang temperamental, sedangkan anak gadisnya Ratna Manggali adalah anak yang terkenal cantik dan juga baik hati. Kenapa Kirangda dan Ratna Manggali tinggal sendirian tersembunyi di dalam hutan? Jadi dulu mereka ini memang hidup layaknya orang biasa, tapi semenjak kematian suami Kirangda secara misterius, Kirangda yakin suaminya dibunuh oleh ilmu hitam. Jadi untuk membalaskan dendam, mencari tahu siapa yang mengirim ilmu hitam untuk membunuh suaminya, dia juga ikut-ikutan aliran sesat. Dia juga ikut belajar ilmu hitam dengan cara menyewa Dewi Durga, Dewi Kesesatan. Dan semenjak Kirangda menjadi sakti dengan ilmu hitamnya, para penduduk takut dan mengasingkan mereka sehingga akhirnya mereka memilih untuk tinggal di hutan, di mana Kirangda membuat bangunan tersendiri seperti kamar suci tempat dia menyembah Dewi Durga untuk membuat kesaktiannya semakin meningkat. Semakin lama, rasa sakit hati Kirangda semakin meningkat saat dia menyadari bahwa tidak ada satupun pemuda yang melamar anak gadisnya, Ratna Manggali. Padahal Ratna ini adalah gadis yang cantik. Padahal sebenarnya banyak pemuda yang berniat untuk melamar Ratna, tapi karena mereka takut dengan Kirangda, makanya nggak ada yang berani untuk mendekat. Sampai akhirnya suatu hari, Kirangga dan Ratna Manggali didatangi oleh seorang pemuda yang juga katanya menyembah ilmu hitam Dewi Durga. Widyasta datang untuk memberikan sebuah jimat ke Kirangda sembari meminta izin untuk mendekati Ratna. Kirangda sangat bahagia karena akhirnya ada juga pemuda yang berani untuk melamar anaknya. Tapi Ratna Manggali nggak terlalu senang dengan kabar ini. Sebenarnya dia senang akhirnya ada pemuda yang mau menikahi dia. Tapi dia takut ilmu hitam ibunya dan ilmu hitam Widyasta kalau disatukan bakal semakin menjadi-jadi. Karena dari awal Ratna sendiri nggak setuju dengan ilmu hitam ibunya. Tapi dia nggak bisa melarang. Nah, ternyata penduduk sekitar juga berpikir hal yang sama. Mereka nggak setuju kalau Widyasta dan Kirangda disatukan. Mereka takut ilmu hitam Kirangda dan Widyasta bakal semakin menjadi-jadi. Widyasta sebenarnya sudah dikenal sebagai pemuda genit atau buaya darat yang hobi merayu wanita dan memiliki kepribadian yang jahat. Apalagi banyak pemuda yang sebenarnya naksir dengan Ratna dan mereka nggak setuju kalau Ratna malah jadi dengan Widyasta. Akhirnya ada sekelompok pemuda yang sengaja menjebak Widyasta untuk dibunuh. Dia sangat marah, semakin benci, sakit hati, sampai akhirnya dia membakar jimat yang diberikan oleh Widyasta. Dan ternyata saat jimat itu dibakar, keluarlah ilmu hitam yang sangat-sangat kuat. Di mana Kirangda akhirnya berubah menjadi sosok Leyak yang disebut sebagai calon arang. Kirangda dalam sosok Leyaknya menebarkan wabah penyakit, membumi hanguskan semua panen, terbang mengitari semua desa untuk membunuh semua bayi-bayi, membuat semua sumber air kekeringan. Dalam waktu sekejap, semua penduduk langsung mengalami kesengsaraan, kelaparan, dan kematian mendadak.
Ulah Kirangda langsung dilaporkan ke Raja Erlangga. Sehingga akhirnya Raja Erlangga beserta dua anaknya langsung datang ke Desa Jirah untuk memanggil Kirangda untuk mengajak diskusi menyelesaikan masalah agar para penduduk bisa hidup kembali normal. Tapi ternyata pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang baik. Malah Kirangda menunjukkan kemampuan ilmu hitamnya dengan cara membunuh semua pemuda yang bertanggung jawab atas kematian Widyasta. Raja Erlangga dan anaknya langsung menyaksikan betapa hebat kekuatan Kirangda. Dan di sini mereka kembali pulang dan memikirkan rencana bagaimana cara untuk melumpuhkan Kirangda. Di istana, Raja Erlangga mengumpulkan hulu balangnya untuk berdiskusi. Mereka menemukan lontar yang mengatakan bahwa satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Kirangda adalah seorang pendeta yang tinggal di Bukit Lemah Tulis yang bernama Empu Barada. Beberapa hulu balang yang paling dipercayai langsung disuruh untuk pergi ke Bukit Lemah Tulis. Perjalanan mereka memakan waktu selama 10 hari sampai akhirnya bertemu dengan Empu Barada dan mereka langsung menceritakan bahwa Desa Jirah dalam keadaan bahaya. Empu Barada langsung menyetujui untuk menolong mereka. Dia mengirimkan salah satu murid yang paling dia percayai bernama Bawula. Bawula dimintai tolong untuk menikahi Ratna Manggali. Dengan tujuan Bawula bisa membuat Ratna Manggali dan Kirangda menuju jalan yang benar, membuat Kirangda taubat. Datanglah Bawula ke Desa Jirah menemui Kirangda dan mengatakan bahwa dia mau melamar anak dari Kirangda. Kirangda sangat bahagia saat tahu seorang pemuda dari kasta ksatria mau melamar anaknya. Ratna juga sangat bahagia karena Bawula dari ajaran yang lurus, bukan pemuda ajaran sesat, dan dia melihat Bawula seperti anak yang sangat baik. Jadi menikahlah Ratna dengan Bawula. Kirangda bahagia, Ratna bahagia, Bawula bahagia, Empu Baradah bahagia, penduduk bahagia, pokoknya semua bahagia, kayak happy ending. Semenjak Ratna menikah dengan Bawula, Kirangda sedikit demi sedikit berhenti mengikuti ajaran ilmu hitamnya. Pelan-pelan Ratna dan Bawula menasehati Kirangda untuk enggak lagi melakukan ilmu hitam ini. Empu Badarah yang mendengar berita pernikahan Bawula dan Ratna juga langsung mendatangi Kirangda, meminta Kirangda untuk bertaubat. Dan ternyata Kirangda setuju, dia mau mensucikan dirinya lagi dari ilmu hitam. Dilakukanlah ritual pensucian yang dilakukan oleh Empu Baradah. Nah, waktu Kirangda disucikan, tiba-tiba dari dalam tubuh Kirangda keluarlah sosok calon arang. Ternyata calon arang tidak setuju dengan pensucian ini. Dia mengamuk, dia nggak mau dikeluarkan dari tubuh Kirangda. Sehingga terjadilah perkelahian antara Empu Barada versus calon arang yang sangat melegenda. Mungkin kalian bisa bayangin kayak sinetron Indosiar zaman dulu di mana ada siluman yang kelahi dengan siluman pakai ilmu-ilmu dari tangan. Ya kayak gitulah kira-kira. Dan akhirnya Empu Baradalah yang memenangkan pertarungan. Tapi untuk menebus semua dosa, Kirangda juga harus ikut meninggal, tapi dalam keadaan yang suci atau bebas. Nah, meskipun Kirangda sudah meninggal, ilmu hitam yang dia miliki dan pernah dia ajari ke murid-muridnya semasa hidupnya itu masih hidup. Siapapun yang memiliki ilmu hitam ini bisa berubah menjadi layak. Sosok yang kita ketahui sebagai kepala yang melayang dengan organ-organ bergelantungan, biasanya datang untuk melakukan hal-hal jahat. Tapi Leyak juga bisa berubah menjadi sosok wanita yang cantik atau bola api bahkan babi. Mitosnya di sekitar masyarakat kalau misalnya kamu tahu bahwa ada orang yang sebenarnya Leyak, kamu nggak boleh ngasih tahu hal itu ke orang lain karena kamu bisa mati. Kamu baru bisa ngomong ke orang-orang bahwa orang itu Leyak kalau orang itu sudah meninggal. Nah, legenda ini disebut-sebut menginspirasi tarian Barong dan Rangda, yang sebenarnya merupakan simbol keharmonisan, simbol hitam dan putih, di mana Rangga adalah yang jahat, yang hitam, sedangkan Barong adalah yang baik, yang putih. Barong sendiri merupakan simbol jelmaan hewan yang dikendarai oleh dewa dan dewi. Dibuat menjadi sosok yang seram untuk menakuti hal-hal jahat. Makanya ada Barong Macan, Barong Gajah, dan barong-barong lainnya. Jadi tarian Barong dan Rangda ini sebenarnya adalah bentuk keharmonisan alam di mana ada baik dan buruk atau yin and yang. Oke, sampai di sini dulu cerita kita kali ini ya guys. Thank you so much, dan kalau misalnya gua ada info yang salah, gua mohon maaf banget. Source cerita ini gua taruh di link deskripsi. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.